Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Hendrik Octavianus Gulo, mahasiswa Universitas Terbuka Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan kepada rekan-rekan sekalian di mana saya akan mengerjakan tugas 1. Di sini kita diberikan soal tugas praktik 1 memiliki 3 indikator untuk menilai hasil belajar mahasiswa, yaitu mampu mengimplementasikan penggunaan tipe data, variabel, identifier, keyword pada kelas, objek, dan metode. Mampu mengimplementasikan array, dan string dalam metode. Mampu mengimplementasikan setiap keputusan, struktur keputusan seperti if else, if, switch case, nested if. Oke, dalam soal sini kita diminta melakukan program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Di sini kita dituntut untuk bisa memiliki input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori. Kategorinya ada 2, makanan dan minuman. Pemesanannya kita harus bisa buat. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan. Maksimalnya 4 menu kita buat dan menyertakan jumlahnya. Oke, di sini cara ada contohnya. Oke, menghitung total biaya. Di sini kita dituntut membuat program di mana program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Oke. Selain itu, restoran juga menerapkan diskon atau menawarkan khusus. Oke, kita juga harus buat program bisa membaca diskon, di mana di sini diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Oke, penawaran dan juga ada penawaran beli 1 gratis 1 untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Oke. Lalu juga program harus bisa mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan dengan mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pesanan, informasi pajak dan biaya pajak, dan biaya pelayanan. Jika ada diskon atau harga, jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, di struknya juga harus tampilkan informasinya. Oke. Di sini disebutkan petunjuk pengerjaan. Buatlah sebuah kelas menu, untuk merepresentasikan menu makanan dan minuman di restoran dengan atributnya. Silakan mahasiswa menentukan sendiri input menu makanan dan minumannya. Minimal 4 tadi ya, sesuai di soal. Buatlah sebuah kelas utama main yang memiliki berbagai metode untuk menampilkan daftar menu makanan dan minuman, menerima dan mengolah pesanan, menghitung total biaya pesanan, dan mencetak struk. Oke, format untuk menampilkan data menu adalah di kelompok kategori, oke. Pergunakan array dalam mengelola menu restoran, menggunakan struktur keputusan dalam mengimplementasikan fungsi perhitungan total biaya dan mencetak struk pesanan. Usahakan tidak menggunakan struktur pengulangan pada tugas praktik 1 ini. Menampilkan skenario struktur keputusan yang ada pada soal, durasi kurang lebih 15 menit. Oke. Setelah kita membaca soal dan apa saja yang harus kita lakukan dalam tugas 1 kali ini, di sini saya sudah membuat programnya, di mana di sini kita menggunakan Java. Kita buat kelas menunya, string nama, harga, double harga, string kategorinya juga. Oke, public menunya, nama, double harga, string kategori. Di sini saya bikin kelas public class main-nya. Menu-menunya nih ya, nasi padang sesuai harga yang kurang lebih saya buat 25.000 seperti yang ada pada di sini ya. Kita dituntut untuk membuat menu dalam array, menu makanan dan minuman. Data dapat disimpan dalam sebuah array. Oke, setiap minuman kita tentukan harga, nama, harga, dan kategori. Oke. Di sini saya buat daftar menunya. Di sini ada nasi padang, untuk makanan ayam geprek, sate ayam, dan rendang. Oke, ini kategorinya makanan ya, sesuai dengan soal. Lalu saya buat kategori kedua. Di sini ada ST,
teh manis, jus alpukat, kopi hitam, teh tarik dengan berikut harganya, juga kategorinya minuman. Oke, sesuai dengan soal ya, kita bikin 2. Oke. Nah, di sini adalah debugnya untuk input. Masukkan jumlah menu yang dipesan maksimal 4. Tadi kita sudah selesai soal ya. Dimana maksimal pelanggan bisa memasukkan 4 pesanan. Di sini jika pesanan di input kurang lebih lebih dari 4, jumlah pesanan sama 4. Oke. Berarti maksimalnya 4 ya, sesuai ya. Oke. Nama menu, sering jumlah pesanan, jumlahnya. Lalu kita ke pajaknya. Di sini saya buat subtotalnya pajaknya dikali 10% atau berarti dalam desimalnya 0,10. Pajaknya itu 10% dan biaya servisnya kita tetapkan di sini servis atau pelayanan 20.000 sesuai dengan soal. Ya, di sini pajaknya 10%, di sini biaya pelayanan sebesar 20.000. Lalu kita ke diskon. Kita buat di sini diskon sama dengan 0. Dalam promo vouchersnya, promo minuman kita juga input di sini minuman gratis ya. Di sini saya tentukan di mana soal kan membuat penawaran beli 1 gratis 1 salah satu kategori minuman. Di sini saya memilih teh tarik sebagai penawaran diskon untuk buy one get one. Jadi setiap pembelian teh tarik 1 kita bisa mendapatkan bonus pembelian bisa mendapatkan buy one get one minuman lainnya gitu ya. Di sini promo saya subtotal tambah pajak untuk penghitungan pajaknya, baru kita kasihkan diskon. Di sini 0,10. Oke. Di sini untuk promo tarik teh tariknya buy one get one-nya seperti saya sebutkan tadi, kita gunakan keputusan if jika subtotal plus pajak server service di atas dari 50.000, maka akan mendapatkan buy one get one dan terutama promo minumannya harus teh tarik. Nah, untuk bonusnya kita di sini integrasikan, kita bisa pilih ya. Kita bisa pilih nanti sesuai dengan kategori minuman untuk bonusnya buy one get one-nya. Oke, lalu kita lanjut ke ini saya buat untuk print out ya untuk ini ya. Saya tambahkan selamat Anda mendapatkan promo beli 1 teh tarik gratis 1 minuman. Oke, untuk pemanis di stroke-nya, untuk penanda juga. Lalu cetak stroke ya. Seperti pada soal, di mana di sini cetak stroke harus mencetak seluruh pesanan yang dicantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pesanan, informasi pajak, terus juga biaya pelayanan, terus juga untuk diskonnya seperti saya bilang tadi, diskon entah diskon 10% ataupun juga diskon buy one get one. Di sini ya, menunya, jumlahnya, subtotalnya tadi, hasil itunya, pajaknya juga, servisnya juga, diskon, total bayarnya juga, promo minuman, bonus tertarik, dan minuman gratis ya. Jadi ketika antar stroke-nya dicetak, kita bisa melihat berbagai macam yang sudah saya input di sini. Oke, ini berikut public static-nya. Oke. Daftar menu makanannya untuk print ininya nanti di stroke-nya supaya kategorinya rapi gitu ya. Dari daftar menu, makanannya, minumannya. Oke. Lanjut. Ini ya untuk public static untuk cetak stroke-nya. Bisa lihat. Untuk stroke pembayaran, di mana di sini nanti nama menunya, jumlahnya, baru total item harganya ya dengan harga RP-nya. Lalu
Oke, baru nanti kita untuk endingnya kita tuliskan di sini terima kasih telah berkunjung di restoran kami. Dan juga kita di ending kita kasih penjelasan di mana kita membeli promo minuman tambah minuman gratisnya. Oke. Sepertinya sudah cukup ya, sudah sesuai dengan soal, di mana di sini sudah menggunakan buat sebuah kelas, ya kan, menu, kita kelas utama mainnya, kita buat tadi seperti beberapa metodenya, ya. Oke, lalu juga menampilkan daftar menu makanan, ini. Oke, sudah menggunakan array juga, struktur keputusannya juga sudah kita buat. Oke, menampilkan skenario struktur dan juga kita melakukan tidak menggunakan struktur pengulangan ya. Di sini kita tidak menggunakan struktur pengulangan. Jadi semuanya kita gunakan manual. Mungkin sekian untuk menunjukkan codingnya ya, bahasa pemrogramannya. Kita lanjut untuk menampilkan skenario struktur keputusan yang ada pada soal. Oke, mungkin kita bisa tunjukkan di sini kita run aja ya, kita terminal. Di terminal, karena di sini saya nggak save langsung, kita manual aja ya. Di sini saya save di sini. Oke. Di sini kita gunakan main Java ya. Lalu kita running Java main. Oke. Di sini terlihat daftar menunya. Nasi Padang, ayam geprek, sate ayam 30.000, rendang 35.000. Harganya sesuai ya dengan array yang saya buat tadi. Oke. Untuk minumannya juga sama, es teh manis 5.000, jus alpukat 15.000, kopi hitamnya 12.000, teh tarik 10.000. Oke, sesuai ya. Oke, dan saya pisahkan juga di sini untuk makanan dan minuman supaya kategorinya rapi. Di sini masukkan jumlah menu yang ingin dipesan. Jadi karena kita di sini akan membandingkan, saya akan menunjukkan bagaimana struknya bisa dicetak, mulai dari menu apa saja yang pilih, dan juga untuk promo minumannya dan juga diskonnya. Oke, di sini coba kita maksimalkan saja 4 ya. 4 pesanan bersatu. Untuk yang pertama saya pesan itu nasi Padang ya. Padang jumlahnya kita buat misalkan 3 kali ya. 3 ya. 20.000 kali 3. Untuk minumannya, untuk kedua saya milih teh tarik. Untuk menunjukkan, mengetes apakah promo buy one get one-nya berjalan. Oke, seperti 1. Di sini kita coba lagi untuk rendang kali ya. Kita coba rendang. Jumlah pesanannya kita buat 2 saja. Lalu kita bandingkan untuk minuman yang lain, apakah minuman yang lain juga terdapat buy one get one apa enggak ya. Oke, untuk membandingkan bahwa teh tariknya beneran buy one get one dan minuman yang lain enggak. Misalkan kita pilih kopi hitam. Hitam ya. Oke, saya buat 1 juga. Oke. Enter. Nah, di sini selamat Anda dapat mendapatkan beli 1 teh tarik gratis 1 minuman. Oke, di sini berjalannya untuk promonya, di mana kita tadi sudah setting setiap pembelian 1 teh tarik gratis 1 minuman dan itu bisa pilih. Oke, di sini saya misalkan pilih jus alpukat. Ya. Jus alpukat. Oke, kita enter. Oke, setelah kita enter, di sini keluar struk pembayarannya. Di sini keluar struk pembayaran nasi Padang kali 3, totalnya ya 75.000 sesuai harganya 25.000 kali 3. Oke. Lalu juga untuk teh tariknya 10.001 sesuai ya.
Lalu juga untuk rendangnya 10.000 kali 2, 35.000 ya kali 2. Oke, sesuai ya. 10.000. Oke, di sini tambah juga kopi hitam 12.000, sesuai nggak? Iya, sesuai dong. Oke, di sini jus alpukatnya tertulis ya gratis karena kita tadi kan pilih minuman gratis Anda, kita pilih jus alpukat, di sini terinput jus alpukat gratis. Oke, RP0 ya. Karena tadi kan buy one get one untuk promonya. Oke, di sini kita bisa lihat di sini ada subtotalnya di mana 75.000 tambah 10.000 tambah 70.000 itu totalnya 167.000. Lalu kita kenakan pajak 10% dari subtotalnya 16.700. Lalu diskonnya dipotong langsung ya untuk 167.000 tambah 16.700 dijumlahkan lalu dipotong diskonnya dikali 0,10 tadi ya. Oke, sesuai ya diskonnya berjalan ya. Baru ada biaya pelayanan service kurang lebih 20.000. Oke, diinputkan juga promo buy one get one-nya jus alpukat. Oke. Dan di sini totalnya sudah ada 185.330.000. 185.330.000. Oke. Lalu saya juga kita berikan pemanis terima kasih telah berkunjung di restoran kami. Oke, berarti di sini kembali lagi saya jelaskan di mana sesuai dengan soal kita buat kelas menunya. Oke, lalu kita di main publikasinya di sini kita buat array daftar menu 2 kategori sekali lagi untuk makanan dan minuman. Lalu kita buat juga untuk penampilan display dari daftar menunya. Dari selamat datangnya, masukkan jumlah menunya juga kita buat. Oke, lalu juga untuk jumlah pesanan, macam-macamnya tadi sudah dijelaskan. Untuk diskonnya juga sudah berjalan ya. Subtotal tambah pajak, lebih dari 100.000, kita kenakan diskon. Sini terinput. Ya, tadi ya, diskonnya sudah benar. Lalu juga promo teh tariknya ya, yang terpenting juga. Kita sudah input dan kita bandingkan juga di mana saya di sini memberikan perbandingan di mana saya menurunkan pesanan teh tarik 1 dan kita bandingkan juga minuman lain. Kita pilih kopi hitamnya 1. Namun yang terbaca untuk promonya hanya di teh tarik buy one get one. Oke, sesuai ya. Karena di ini juga sudah dibuat stringnya di mana teh tarik saja yang terinput bila mana ingin buy one get one promonya berjalan. Oke. Sesuai ya. Lalu juga tadi juga untuk daftar menu tadi udah ya. Oke. Sudah sesuai ya. Jadi sudah sesuai dengan soal di mana saya membuat array dari daftar menunya, lalu juga program mungkin sudah kita lakukan ini mulai ya. Program harus memiliki data menu dan minuman beserta harganya. Disimpan dalam array sudah. Program harus memungkinkan pelanggan untuk melakukan pesanan. Sudah kita buat tadi ya bisa maksimal 4 sesuai ya. Menceritakan jumlahnya juga. Oke, lalu juga kita sudah bisa menghitung program juga bisa menghitung biaya pajak 10%, juga biaya servisnya juga sudah tadi, diskon juga sudah, penawaran buy one get one juga sudah. Oke, dan yang terpenting juga nomor 4, pencetakan stok pesanannya sudah sesuai dengan soal di mana menampilkan semua informasi tentang dari apa yang dipesan, harganya, juga jumlah itemnya, total pembeliannya, subtotal pajak, potongan pajak, juga servisnya, juga untuk promo buy one get one-nya. Oke. Sudah sesuai ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Presentasi saya tentang tugas 1 kali ini, di mana kita membuat sebuah program sederhana tentang simulasi restoran, di mana dari mulai pembuatan daftar menunya, interaksi dengan customer pesanannya, lalu juga pencetakan struknya dengan promo-promo buy one get one dan potongan 10%-nya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih karena sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Semangat terus, salam Tuton.